mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan pakailah hidupku sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin,
haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itu nama-Mu yang agung, nama yang mulia, nama yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sucikan mulut kami Bapa, kuduskan hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah, masuk di dalam hatiku Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau juru selamat hidupku Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan, bisa setia sampai detik ini. Itu karena anugerah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini penting saudara. Bukan kita lagi, karena kita milik Kristus. Dan kalau milik Kristus, hidup kita berserah total kepada Tuhan. Maka Tuhan berdaulat, berkuasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita merasa lapar, hauskan firman Tuhan. Tadi pujian, aku mau cinta Yesus. Setelah itu yang kedua, aku tetap cinta Yesus. Kalau kita tetap, nanti apapun keadaan bisa silih berganti, tetapi kita makin lebih cinta Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembawaan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye, Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda, dan dari orang Siala ialah Azaya anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zera ialah Yeruel dengan anak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Horaya bin Hansunua, Yibnia bin Yorbeam, Ela bin Yusi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia. Dengan anak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu ialah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoraib, Yakin, Asaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyur bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yasera bin Mesulam bin Melsilmit bin Imer, dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1760 orang. Orang-orang tangkas untuk menjalankan ibadah di rumah Allah. Dari orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Habsabiah, dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Hares, Galal, dan Matanya bin Mika bin Sikri bin Asaf, serta Ubaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun, dan Barkia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi.
Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Kera bin Korah dan saudara-saudara sepuanya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinhas bin Elasar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Sakaria bin Mesalanya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu-penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam sisilah di desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah tempat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbenaran rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan berapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika Salah seorang Lewi, anak sulung Salum orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari orang saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka nih diam di Yerusalem. Di Gibeon diam bapak Gibeon, yakni Yael, dan nama istrinya ialah Maka. Anak sulung ialah Abdon, lalu Syur, Kis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Hayo, Sakaria, dan Miklot. Milok memperanakan Simeam. Ya juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esbal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Taria, dan Ahas. Ahas memperanakan Yairah, Yairah memperanakan Alamet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina, dan anak orang ialah Refaya, dan anak orang ialah Elasa, dan anak orang ialah Asel. 44 terakhir. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bohru, Ismail, Syariah, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca satu pasal penuh. Satu tahun dari pasal 9, ayat 1 sampai 44. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Saya semangat sampai detik ini. Di pagi yang indah nih, senantiasa baca firman Tuhan dengan setia. Biarpun kadang-kadang saudara butuh kesabaran. Namanya susah-susah. Tapi untung mata saya masih sempurna bisa melihat, bisa membaca. Ini bukti nyata anugerah Tuhan. Ini bukti nyata penyertaan Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, mari kita kembali kepada Tuhan yang setia. Dan kalau kita lihat di sini, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Ada orang yang setia dan orang yang tidak setia. Dan orang yang tidak setia tertulis di ayat yang pertama. Dikatakan seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Ini jadi arti bagi orang yang tidak setia akan mengalami proses pembuangan ke Babel. Arti tersingkir, mohon maaf saudara. Orang yang tidak setia itu akan memasuki antikris. Ini lihat tuh. Pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Ini tertulis dalam Wahyu saudara. Waktu mari saudara, kita senang sekali baca firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan luar biasa. Ini firman Tuhan juga buat saya. Dan tentu selalu spontan bicara loh. Tadi dikatakan hanya orang tertentu yang dibuang ke Babel. Itu nanti saudara yang adalah orang yang tidak setia. Dan orang tidak setia dibuang ke Babel. Dan artinya orang tidak setia itu masuk dalam antikris. Coba lihat kita. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Coba lihat, saya mau baca. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya.
dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan namanya. Diinjak-injak arti masa antikris 3,5 tahun, saudara. Jadi bagi orang-orang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak cinta kepada Tuhan, berarti tidak ada perlindungan Tuhan. Diserahkan, dibuang ke Babel, saudara. Jelas dunia. Berarti orang tidak setia itu berarti hidupnya di dunia. Setia kepada dunia, tidak setia kepada Tuhan. Malah di firman Tuhan, mari kita mau takut kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Terbukti yang kedua, saudara. Ini ada golongan orang-orang cinta Tuhan. Di ayat 13, lihat ini. Dengan sanak saudara mereka, kepala puak 1760 orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Amin. Mari kita adalah orang-orang yang tangkas, orang yang semangat, yang ada membangun persekutuan dengan Tuhan. Seperti saya semangat, saudara. Kalau saya mau panggil saya untuk pelayanan, mau di mana-mana, semangat saya. Mau semangat saya di rumah Tuhan. Ini penting, saudara. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena di dalam Mazmur 27:4 ini menjadi kerinduan kita, saudara. Mazmur 27:4, tidak ada kerinduan lain buat kita, hanya di dalam rumah Tuhan. Ya, Mazmur 27:4, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Coba nih, ini orang yang sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Coba baca lagi, mulai dari ayat 27. Soalnya 27, mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Mari kita mau aktif giat di dalam pekerjaan Tuhan, sampai dikatakannya mereka harus membuka pintu setiap pagi rumah Tuhan. Jadi mari kita ada di dalam rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Sampai di ayat 33, saudara lihat, mereka sibuk melayani Tuhan. Ayat 33 dikatakan, dan inilah para penyanyi, kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaan, sibuk pekerjaan Tuhan. Mari kita mau sibuk dalam pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi ayat, sebentar saya mau kasih ayat terakhir, 2 ayat, saudara. Diam di rumah Tuhan satu hari jauh lebih indah daripada 1000 hari tempat lain. Mazmur 84 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kem orang fasik. Amin. Mari firman Tuhan. Biar kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, sampai ada yang jaga sampai pagi. Mereka tahu apa yang dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Sebagai terakhir, saya mau kasih satu ayat. 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau semangat melayani pekerjaan Tuhan. Selalu sibuk siang dan malam, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Karena suatu hari kelak, kalau Yesus datang, kita ditanya nanti, selama kamu hidup sudah melayani apa? Melayani dunia atau melayani aku, kata Tuhan. Tapi bagi saya hamba Tuhan, bersama Bapak Ibu, mari kita jawab, aku siap melayani pekerjaan Tuhan, sibuk sampai bertemu dengan Yesus. Kita kerjakan itu karena cinta kita kepada Yesus. Kalau itu mari kita mau cinta Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, kita tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Ya Bapa,
Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari kita kerja buat Tuhan, karena apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, sebagai bukti kita cinta Yesus, dan suatu adalah kita hidup bersama dengan Tuhan di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.